Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfani Wahyu Saputra dari kelas Paralel 1 semester 2 yang bernomor NPM 418219111916. Ingin mempresentasikan tugas P3D tentang perkembangan kreativitas. Yang pertama itu struktur pembahasan. 1. Definisi kreativitas. 2. Faktor yang mempengaruhi kreativitas. 3. Pendekatan terhadap kreativitas. 4. Pengembangan kreativitas. 5. Strategi pengembangan kreativitas. 6. Tahapan proses berpikir kreatif. 7. Teknik dalam berpikir aktif. 8. Pengembangan kreatif dalam pembelajaran. Selanjutnya itu definisi kreativitas. Kreativitas ialah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, entah sifatnya masih imajiner, gagasan, atau yang sudah diekspresikan dalam bentuk suatu karya. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kreativitas. Faktor pertama itu faktor internal individu. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu yang dapat mempengaruhi kreativitas. Yang pertama yaitu keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar atau dalam individu. Nah, yang kedua yaitu evaluasi internal, yaitu kemampuan individu dalam menilai produk yang dihasilkan ciptaan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan untuk bermain dan mengadakan eksplorasi terhadap unsur-unsur bentuk, konsep, atau membentuk kombinasi baru dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya itu faktor eksternal dari lingkungan. Faktor eksternal lingkungan yang dapat mempengaruhi kreativitas individu adalah lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan dan kebebasan psikologis. Yang pertama yaitu tersedianya sarana kebudayaan, misalnya ada peralatan, bahan, dan media. Kedua, adanya keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan bagi semua lapisan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu tidak menekan pada kepentingan untuk masa sekarang, melainkan berorientasi pada masa mendatang. Memberi kebebasan terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi, terutama jenis kelamin. Dan yang kelima yaitu kebebasan setelah pengalaman, tekanan, dan tindakan keras, artinya setelah kemerdekaan diperoleh dan kebebasan dapat dinikmati. Dan yang keenam yaitu keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan yang berbeda. Dan ketujuh, toleransi terhadap pandangan yang berbeda. 8. Interaksi antara individu yang berhasil. 9. Insentif dan penghargaan bagi hasil karya kreatif. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan terhadap kreativitas. Pendekatan dalam studi kreativitas dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pendekatan psikologis. Lebih melihat kreativitas dari segi kekuatan yang ada dalam diri individu sebagai faktor-faktor yang menentukan kreativitas. Konsep kreativitas dengan berdasarkan pada fungsi-fungsi berpikir, merasa, mengindra, dan intuisi. Yang kedua yaitu pendekatan sosiologis. Kreativitas individu merupakan hasil dari proses interaksi sosial di mana individu dengan segala potensi dan disposisi kepribadiannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat individu itu berada, yang meliputi ekonomi, politik, kebudayaan, dan peranan keluarga. Yang keempat, pengembangan kreativitas. 1. Berkreasi. Orang dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri tersebut termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Kedua, kreativitas sebagai kemampuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah, merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam pendidikan formal. 3. Bersibuk
Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu. 4. Kreativitaslah yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, yang kelima, strategi pengembangan kreativitas. Pendekatan 4P dalam pengembangan kreativitas. 1. Pribadi. Nah, pribadi, kreativitas adalah ungkapan dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari ungkapan pribadi yang unik inilah dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif. 2. Pendorong. Untuk perwujudan bakat kreatif anak diperlukan dorongan dan dukungan dari lingkungan yang berupa apresiasi, dukungan, pemberian, penghargaan, pujian, insentif, dan lain-lain. Dan dorongan kuat dalam diri anak itu sendiri untuk menghasilkan sesuatu. 3. Proses. Untuk mengembangkan kreativitas anak, ia perlu diberi kesempatan untuk bersibuk diri secara kreatif, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif. 4. Produk. Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk kreatif yang bermakna adalah kondisi pribadi dan lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya dalam proses kesibukan kegiatan kreatif. Yang keenam, tahapan proses berpikir kreatif. Yang pertama, persiapan memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. 2. Inkubasi, masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lainnya. 3. Iluminasi, memperoleh insight pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut. 4. Verifikasi, menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. Yang ketujuh, yaitu teknik dalam berpikir kreatif. Ada 5 teknik dalam berpikir kreatif menurut Feinjal, Rival, dan kawan-kawan, yaitu yang pertama, merangsang ide sparring, yaitu teknik berpikir kreatif yang menggunakan bantuan daftar pertanyaan yang dapat merangsang terciptanya ide baru. 2. Mendaftar sifat, atribut listing, yaitu teknik berpikir kreatif yang menggunakan elemen-elemen sifat dari suatu hal yang bersifat tangible atau nyata. 3. Hubungan yang dipaksakan, forced relationship, yaitu teknik berpikir yang merangsang kreativitas atas dasar asosiasi bebas yang dipaksakan. 4. Sumbang saran, brainstorming, yaitu dengan mendapatkan banyak ide dari sekelompok orang yang diperoleh dalam waktu singkat. 5. Prinsip berselang-seling sebagai teknik berpikir kreatif sesungguhnya merupakan panduan teknik yang dilakukan secara bergantian, yaitu pertama, menilai gagasan. 2. Usaha individu kelompok. 3. Bekerja beristirahat. 4. Usaha terpusat meluas. Dan yang kelima, mengubah sudut pandang. Dan yang kedelapan, yaitu pengembangan kreatif dalam pembelajaran. Pertama, menyadari adanya masalah yang menarik perhatian yang penting untuk segera dicari pemecahannya. 2. Mengidentifikasi akar masalah, fokus, kebutuhan, serta target produk imajinasi. 3. Mencari berbagai rujukan yang dapat memberi inspirasi bagi lahirnya ide-ide baru dalam upaya memecahkan masalah. 4. Merumuskan berbagai alternatif solusi atau produk yang belum pernah atau jarang dilakukan orang lain. 5. Menilai setiap alternatif solusi melalui diskusi secara transparan agar dapat menemukan alternatif terbaik. 6. Mengembangkan alternatif terpilih menjadi sebuah karya inovatif. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.